Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini saya berbagi tips menggoreng bakwan. Saya berikut adalah beberapa tips dalam pembuatan bakwan agar hasilnya mengembang renyah di luar namun tetap lembut di dalam. 1. Pertama, gunakan air dingin dari kulkas saat membuat adonan. Air es berfungsi untuk menjaga kesegaran bahan sayuran yang dipakai, sehingga saat digoreng sayur tidak menjadi lembek dan tetap crunchy. Yang kedua, pastikan sayuran yang digunakan adalah sayur yang fresh, artinya bukan sayuran yang sudah terlihat layu atau lembek. Jika tidak ada sayuran yang fresh namun ingin membuatnya fresh kembali, caranya mudah. Cuci bersih sayuran yang akan digunakan, iris-iris lalu rendam kurang lebih 30 menit dengan air es atau air biasa yang dikasih es batu. Air es mampu mengembalikan kesegaran sayur dan membuatnya renyah kembali. Dan tips yang ketiga, usahakan adonan sehari sebelum digoreng atau minimal sudah ditaruh kulkas selama 6 jam. Hal ini bisa membuat gluten dalam tepung dan semua bahan bisa menyatu dengan baik. Jadi meskipun tanpa bahan penambahan baking soda atau baking powder atau bahan pelembab lainnya, hasil bakwan akan tetap bisa mengembang, empuk dan renyah. Jika selama ini kalian menggunakan cara lama dalam membuat bakwan, tips yang satu ini bisa kalian coba dan lihatlah perbedaan hasilnya. Namun juga akan bervariasi tergantung tangan masing-masing. Tapi ingat ya, tetap gunakan air es saat menyampur adonan meskipun akan dimasukkan ke dalam kulkas. Dan jangan lupa untuk menutup rapat adonan yang akan dimasukkan ke kulkas agar kulkasmu tidak semerbak aroma daun bawang. Lalu bagaimana jika kesusu atau keburu-buru dan tidak sempat memasukkan kulkas? Baca poin pertama dan usahakan resting adonan, diamkan dulu kurang lebih 15 menitan setelah semua bahan tercampur agar gluten dalam tepungnya bisa homogen atau menyatu dengan baik dengan bahan lainnya. Dan tips yang keempat, tambahkan tepung maizena dalam membuat adonan bakwan sayur agar hasilnya lebih ringan dan tidak mengeras setelah dingin. Namun jika sudah tekstur yang sedikit keras dan lebih kokoh, tambahkan tepung beras. Di resep nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Pastikan adonan tidak terlalu kental atau terlalu encer. Ini tips yang kelima ya. Seiring berjalannya waktu dan sesering kamu membuatnya, nanti akan tahu kekentalan yang pas itu seperti apa. Karena kekentalan yang saya maksudkan ini susah untuk diungkapkan, lebih mudah mengungkapkan lebih daripada mengungkapkan kekentalan itu. Asik. Dan tips yang keenam, saat menggoreng usahakan menggunakan minyak agak banyak dan minyaknya sudah benar-benar panas. Jika ada alat pengecek suhu, pastikan sudah mencapai 180 derajat Celcius. Karena menggunakan minyak yang banyak akan membantu proses pematangan secara maksimal. Cukup 1 atau 2 kali saja dibalik agar tidak menyerap minyak terlalu banyak. Tapi bukannya menggoreng itu memang berminyak ya. Ya meskipun cuma sekali balik, kalau takut minyak ya jangan makan gorengan. Dan jangan lupa jaga kestabilan api cenderung sedang, tidak kekecilan atau kebesaran, agar tidak cepat gosong di bagian luar namun masih mentah di bagian dalam. Dan tips yang ketujuh, jika ingin menggunakan cetakan, pastikan membeli cetakan yang sesuai untuk bakwan, bukan centong atau irus biasa, nanti lengket. Bisa tanya di Bakul Abrakan atau di pasar juga banyak dijual kok. Ini hanya sedikit tips berdasarkan pengalaman saya selama ini dalam membuat bakwan sayur. Kalau ada kang bakwan atau kang gorengan yang di sini menambahkan tips dan triknya, saya persilahkan. Dan tips-tips serta resep yang akan saya bagikan ini tidak harus diikuti secara mutlak ya, karena dalam prakteknya pembuatan gorengan terutama bakwan sayur ini akan kembali ke selera masing-masing. Tapi kalau mencobanya tidak masalah dan tidak dosa kok. Untuk resep saya yang saya gunakan bisa dilihat di video, ada tulisan bahan dasarnya: terigu, protein rendah 500 gram atau setengah kilo, sayur kol seperempat ya, terserah sesuai selera, wortel 2 biji yang besar, bisa lebih bisa kurang terserah sesuai selera Anda, bumbu rasa, garam 1 sendok makan, merica secukupnya ya, kurang lebih setengah sendok makan, bawang putih 7 butir, kemiri 3 butir, kaldu jamur setengah sendok, jagung cabai seserai sesuai selera,
Sing gawe Tambahkan RPM satu tinggi niku. santan Cara motor RPM ngoten niku lho. satu saset atau Sing gawe Anda bisa hasil gede niku membuatnya sendiri. Yang kriuk-kriuk terus penting Anda tambahkan wajan santan nulis sereng ngoten niku. agar tekstur dari adonan bisa lebih lumer dan lembut. Sekian tips-tips dari saya, dan untuk cara penggorengan sesuai di video. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu teksturnya pada orang dulu. Diremes karo orangnya mas. Jadi mas. Nek sama orangnya pakai. Oh, orang ini kok mas. Cemong. Mana kalau? 3 jenis. Udah kok nih gue jajal-jajalan. Suruh muji sih, jadi enak banget. Kamu gak nyicipin?